Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah mata kuliah tentang rangkaian listrik dan pengukuran. Nama lengkapnya adalah mata kuliah pengukuran dan rangkaian listrik, di mana nanti akan saya jelaskan beberapa materi tentang pengukuran dan rangkaian listrik. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya laksanakan kelas ini dalam Zoom begitu ya, karena memang tempatnya juga terbatas. Oke, langsung kita mulai. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman sekalian? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, saya Imam Yudi Farid dari Teknik Elektro Otomasi Fakultas Vokasi ITS Surabaya, gitu ya. Ini adalah RPS yang akan kita tempuh selama 1 semester ke depan. Bisa Anda lihat semua bahwa mata kuliahnya adalah rangkaian dan pengukuran listrik dengan kode yang ada di sini dan rumpun mata kuliahnya di dasar teknik elektro. Jadi ketika Anda semester 1, semester 2 itu berada di semester dasar atau tahun pertama, begitu ya. Nah, ada beberapa capaian pembelajaran atau disingkat CP. Nah, di sini ada CPL 1, kemudian ada CPL 2, 7, 8, dan 10. Nah, mungkin saya tidak akan membaca secara detail, tapi nanti RPS ini bisa Anda download semua. Jadi RPS ini adalah peta jalan kita untuk mengajar pengukuran dan rangkaian listrik. Ya. Nah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan ditempuh pun juga sudah ada di sini, ada 4. Kemudian matriksnya dan pokok bahasan. Nah, pokok bahasan untuk mata kuliah pada hari ini adalah tentang sebenarnya ada 10, cuman mungkin akan saya bahas konsep dasarnya dulu. Nah, jadi konsep dasar rangkaian seperti node, branch, kemudian nanti membaca resistor, gitu ya. Nah, pustakanya atau buku yang dipakai itu saya biasanya menggunakan Sadiku ini, Fundamental of Electric, punya dari McGraw. Nah, ada yang sudah 8th edition, tapi biasanya teman-teman atau kakak angkatan kalian itu yang 5th edition atau 6th edition. It's okay, no problem, tidak ada masalah. Kalau kalian ingin menambah materi atau referensi, bisa kalian pakai beberapa yang ada di sini ya. Ini Slawomir Tumanski ini kebetulan teman saya di Polandia ya. Oke, untuk media pembelajaran nanti akan ada software yang bisa Anda pakai untuk simulasi. Ada Proteus, ada MATLAB, atau software lainnya yang mungkin kita bisa diskusikan. Untuk penilaian, di sini sudah ada minggu ke-1 sampai minggu ke-16, dan penilaiannya sudah ada berapa persennya. Ini sudah jelas di RPS, dan ada beberapa indikator penilaian. Indikator penilaian ini yang nantinya akan menjadi penilaian bagi saya untuk memberikan nilai kepada Anda semua, begitu ya. Nanti akan ada tugas, kemudian ada kuis. Nah, ada praktikum ya, ada praktikum juga. Jadi silakan Anda semua mengikuti mata kuliah ini ya. Nah, untuk yang pertama ini mungkin saya akan membahas tentang dasar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang akan kita bahas adalah tentang dasar terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang dasarnya ini semua harus dimulai dari dasar dulu ya. Oke, sebentar saya buka materi. Oke, ya kelihatan ya, teman-teman? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. ini adalah materi-materi yang akan saya pakai dan saya akan berikan kepada Anda semua. Yang pertama itu adalah pembacaan gelang, itu ya. Mungkin di SMA atau SMK kalian sudah pernah baca atau pernah tahu begitu, tapi nggak apa-apa, nanti saya ulang, di mana ini akan menjadi sangat-sangat basic. Nah, kalau zaman sekarang pembacaan gelang ini, kalau di industri itu sudah banyak, artinya sudah banyak perihal pembacaan gelang ini atau pembacaan resistor ya. Jadi gelang-gelang ini ada di
resistor, badan resistor. Nah, gambarnya resistor seperti ini. Kalian sebagai orang teknik elektrootomasi itu harus tahu ya, resistor itu gimana wajahnya, begitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di badannya itu ada warna-warna. Nah, warna-warnanya itu ada artinya, jadi tidak sembarang warna ya. Nah, bacanya gimana begitu ya? Bacanya biasanya nanti ada spasi di sini ya, ada spasi, tapi tidak semua. Tidak semua resistor bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Ada resistor lain, ada resistor tahu, ada resistor geser, macam-macam. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah resistor yang paling gampang. Nah, resistor biasanya kita singkat sebagai R. Hukum ohmnya adalah I sama dengan V per R. Ya, nah, itu kalau kita menggunakan rumus hukum ohm ya, I sama dengan V per R. Nah, mencari R adalah V per I. Nah, bagaimana caranya untuk membaca resistor? Nah, resistor itu biasanya ada 4 atau 5. Nah, gelang yang pertama itu biasanya dimulai dari gelang yang tidak berwarna dari toleransi. Jadi kalau di sini itu biasanya ada gold, begitu kan ya. Nah, gold itu adalah gelang-gelang yang ada toleransinya. Nah, jadi bacanya dimulai bukan dari gold, tapi dari yang paling ujung sananya. Nah, kalau di sini sebagai contohnya adalah ini merah ya, merah, ungu, dan coklat begitu. Nah, jadi gelang pertama adalah merah, jadi nilainya adalah 2. Kemudian yang berikutnya adalah ungu, ungu itu adalah 7. Ya, artinya kan 2, 7. Nah, dikali 10 pangkat berapa? Nah, 10 pangkat berapanya itu tergantung gelang ketiga. Nah, gelang ketiga ada brown. Nah, kalau misalnya ada 4 gelang, artinya total ada 5 gelang, itu biasanya gelang pertama adalah yang paling tinggi ininya, apa namanya, angkanya. Jadi misalnya 1 merah, kemudian ini adalah ungu, kemudian yang ketiga adalah brown. Nah, yang keempat itu adalah kali 10 pangkat berapanya. Ya, jadi yang pertama adalah merah 1, kemudian ungu di violet di 7 ya. Nah, kemudian di brown adalah coklat. Jadi nilainya 2, 7, 1, kemudian nanti ada gelang 1 misalnya warnanya hitam gitu kan ya, kali 10 pangkat 0. Ya, jadi jangan lupa yang di gelang ketiga atau gelang keempat itu dikali 10 pangkat sekian. Nah, kemudian di gelang terakhir adalah toleransi. Nah, gelang terakhir ini warnanya gold, gitu kan. Nah, gold itu adalah toleransi plus minus 5%. Nah, kalau zaman sekarang memang enak, sudah ada multimeter, kemudian tinggal pakai mengukur ohmmeter dan dilihat, oh sekian, gitu ya. Nah, itu kalau kita pengen cepat, memang begitu. Tapi kadang ada kalanya kalian ada di lapangan tapi tidak bisa menggunakan multimeter, sehingga kalian harus tahu cara menggunakan gelang atau cara membaca gelang. Maaf ya, cara membaca gelangnya. Nah, kalian harus hafal warna-warna ini. Ada numbernya, kemudian ada colornya. Silakan nanti kalian dihafal. Banyak metode untuk menghafal ini. Ada MIJU, MJK, HBNI, dan seterusnya. Tapi saya kembalikan kepada Anda semua. Karena apa? Karena kalian punya cara sendiri untuk menghafal. Gitu ya. Jadi silakan nanti membaca gelang dimulai dari gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, kemudian kalau ada gelang keempat, nah itu dikali 10 pangkat X begitu. Nah, dan toleransi ya, di gelang toleransi. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang basic pembacaan resistor, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang node, branch, dan loop. Jadi teman-teman sekalian, sebuah resistor itu kalau kita gabung itu akan menjadi seri atau paralel, ya. Di mana seri atau paralel ini nanti akan membentuk 3 ini. Ada yang namanya node, ada yang namanya branch, dan ada yang namanya loop. Ya, buku ini atau presentasi ini saya ambil dari Sadiku, ya. Jadi kalau teman-teman sekalian mau membaca nanti ada di Sadiku, ya, yang sudah saya sampaikan. Oke, ini perlu diingat ya. Kalau saya memang tidak textbook, artinya tidak perlu menghafal, tapi berdasarkan logika. Ya, logika gimana? Ya seperti yang kita tahu aja. Misalnya branch, namanya aja udah branch. Branch itu artinya kan dalam bahasa Indonesianya ranting, begitu kan ya.
Nah, itu kita lihat bahwa satu branch itu terdiri dari single elemen atau satu elemen. Nah, itu yang disebut satu branch. Nah, bisa adalah sumber tegangan atau resistor itu sendiri. Nah, itu disebut satu branch ya. Kembali diingat itu adalah satu branch. Nah, kemudian ada yang namanya node. Node itu apa? Node itu adalah poin ya, poin atau titik yang menghubungkan dua atau lebih branch. Jadi kalau ada satu titik kemudian ada 3 branch, nah itu namanya node ya. Jadi kalau kalian tahu hubungan seri dan hubungan paralel, nah itu dapat kalian buat itu satu branch. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Oke, saya coba gambarkan. Ini saya menggunakan tinta warna merah ya. Ini resistor gitu ya. Nah, ini kemudian ada node. Nah, kemudian ada resistor lagi. Ini hubungan seri ya. Kalau misalnya dibuat ke bawah, nah ini jadi paralel, ya kan? Nah, node itu yang mana? Node itu yang titik, ya, titik, yang titik ini. Nah, kemudian branch, branch itu yang mana? Branch itu yang satu elemen atau satu komponen, gitu ya. Ini yang saya kasih warna kuning. Nah, ini yang namanya node atau branch atau hubungan ya, node titik-titik ya kalau bahasa Indonesia kan titik. Kemudian kita lanjut untuk loop ya. Loop, apa itu loop? Nah, loop itu ketika sirkuit ini atau diagram ini kita buat close. Nah, close itu seperti apa, Pak? Nah, close itu kita tambahin branch yang lain. Misalnya ada sumber DC di sini gitu. Sumber DC itu contohnya baterai ya kan. Nah, ini dapat kalian artikan atau dapat kita sebut sebagai loop. Nah, ini loop. Ya, loop. Nah, jadi dia hanya berlaku untuk closed loop atau closed circuit ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak closed circuit atau open circuit, misalnya begini, itu namanya bukan loop. Nah, jadi dia hanya berlaku untuk open, untuk close, sorry bukan open ya, untuk close. Nah ini bukan ya, jadi ini bukan. Nah, jadi ini yang namanya closed circuit dan ini yang kuning adalah branch, kemudian yang loop lingkaran warna biru, kemudian yang merah agak melingkar begini, ada kepalanya itu namanya loop. Oke, mungkin untuk perkuliahan kita pengetahuan dasar dulu sampai di sini. Mungkin saya akan memberi Anda semua tugas ya. Silahkan kalian buat tugas atau ya tugas lah ya namanya ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silakan membuat sebentar ini saya delete dulu. Drawing. Oke, nah silakan membuat cara membaca ini apa namanya resistor. Oh ya, sebelum saya kasih tugas, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan dari pembacaan resistor dan loop atau branch tadi. Izin bertanya, Pak. Siap. Oke, silakan Bet. Siap. Gimana, Bet? Dalam resistor kan memiliki toleransi yang berbeda-beda, Pak. Ada 5%, 10%, 20%. Nah, Ya. yang membuat suatu resistor memiliki nilai toleransi itu tuh apa ya, Pak? Kok sehingga dalam aslinya itu memiliki toleransi tersebut? Oke, ini setahu saya ya itu nanti hubungannya dengan material ya. Dan itu ada di mata kuliah material ya. Kalian ada mata kuliah material kan ya? Ada, Pak. Nah, semakin material itu yang membuat dia menjadi tahanan, begitu kan ya. Nah, jadi kenapa kok di dalam resistor itu kan ada keramiknya ya. Dia kan keramik luarnya. Nah, di dalamnya itu dia ada material yang mana dia dapat berfungsi untuk kalau resistor ini kan dia mengurangi arus begitu kan ya, sehingga dia mengubah menjadi panas. Nah, toleransi itu berdasarkan materialnya. Nah, biasanya kepadatannya atau jumlahnya itu nanti disesuaikan dengan toleransinya. Misalnya, oh dia terlalu padat atau tidak padat. Nah, itu ada yang warna emas, ada yang warna silver, atau no band gitu. No band itu artinya dia tidak ada apa namanya, tidak ada ininya, tidak ada warnanya, begitu ya. Sehingga kita tulis sebagai 20%. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, mungkin karena waktu kita juga tidak banyak ya, teman-teman sekalian, saya minta Anda semua membuat resistor tadi. Silakan Anda membuat dari 3 NRP terakhir Anda sekalian ya. Jadi misalnya contohnya Abed, tadi berapa Abed NRP-mu? 044, Pak. 044. Kalau dijadikan resistor gimana? Oh, berarti hitam, yellow, yellow hitam dengan toleransi bebas, Pak. Nah, Gold. ya, bebas ya. Kalau toleransi kan kita juga kalau dia namanya kan kita buat begitu ya. Jadi memang itu kita buat bebas. Oke, tadi benar contohnya Mas Abed tadi ada 44 ya, 044. Nah, sehingga dibuat dari 0, kemudian ada yellow, kemudian ada 4 kali 10 pangkat 0 atau black ya kan. Nah, sehingga 44 kali 1 dan toleransinya bebas. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Silakan nanti tugasnya kita kumpulkan ya, atau kalau enggak nanti bisa dikumpulkan ke Abed dan Abed dikirimkan ke saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.